Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini di tempat yang sama-sama kita cintai, yaitu masjid di lingkungan kita, tidak ada tempat seindah dan juga sesejuk pada malam hari ini kecuali di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kedua kesabaran, ketiga keistiqomahan untuk bisa terus menggenggam bara keimanan dan juga api keislaman. Siapa yang mampu memegang bara keimanan dan api keislaman, maka dia akan bahagia fid dunya wal akhirah. Jangankan pegang bara, kenal pot saja orang minta ampun, tolong, apalagi bara keimanan dan bara keislaman. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman orang yang punya iman dengan menjalankan Islam itu sama dengan orang memegang bara. Dipegang melepuh, dilepas hilang. Islam tuh, iman itu sama dengan orang pegang bara. Orang mau pegang meleleh, melepuh, terbakar, kalau tidak dipegang hilang. Dan itu terjadi hari ini. Orang kadang-kadang dengan Islam sama dengan pegang bara api, mau dilepas. Mudah-mudahan orang berikan kita ketebalan iman. Tidak lupa orang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah. Abi bermaksud ngoni sama-sama di lapangan bola voli, ngoni juga sama-sama di rumah Allah. Sama-sama di dunia, sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, neraka juga di akhirat. Sama-sama di dunia berkumpul bersama, susah senang. Di surganya Allah baku dapat ulang. Assalamualaikum Rafiq, bagaimana kabar? Iya, jangan sampai orang kan kalau sudah lulus SD mau reuni tuh, SMP ada reuni tuh, SMA, orang ini semua mau pisah satu-satu. Reuni di mana? Nyanda ada tempat reuni yang terbaik, terindah kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi diusahakan ada waktu-waktu. Ngoni setiap hari kan ada waktu main poli. Ngoni sediakan waktu kan? Selalu main poli, so enggak lupa itu. Orang so setting. Habis asar, selesai sholat, orang langsung kumpul di mana. Nah, perlu ditoa kan? So ada orang semua. Itu. Ada DP waktu yang sudah ngoni siapkan. Tapi kalau untuk mengaji ngoni lupakan. La ilaha illallah. Baik. Kalau kebaikan itu tidak ada pada satu lingkungan, pada satu masyarakat, maka yang hadir adalah keburukan. Betul atau salah? Betul. Karena orang itu tidak mengajak kepada kebaikan, akhirnya yang timbul orang mengajak kepada keburukan. Kalau orang itu tidak membuat program-program kebaikan, maka di masyarakat akan ada program-program keburukan. Betul atau salah? Betul. Asyik orang so bikin program pengajian saja, itu keburukan masih banyak. Bukan masih ada, masih banyak. Apalagi orang yang bikin kegiatan yang
yang positif atau yang baik. Jadi ada keseimbangan. Boleh menyanyi, boleh, tapi mengaji jangan ditinggalkan. Abi juga suka nyanyi, sama. Orang tua mati, anak muda mati. Malam hari ini Abi mau mengingatkan kembali fungsi dan peran masjid. Beberapa minggu belakangan Abi menyaksikan anak-anak main di place, teras masjid. Boleh atau enggak? Jawabannya adalah tergantung permainan. Tergantung permainan. Ya. Yang pertama tergantung permainan. Apakah permainan itu mengarah kepada hal yang dilarang oleh agama atau yang mubah? Mubah itu boleh-boleh saja. Jadi mubah tuh, mau ini main poli mubah. Orang main futsal mubah. Mubah tuh begini, nyak dapat pahala, nyak dapat dosa. Kecuali nanti orang niat. Sama tadi habis salat Jumat Abi bilang, aduh, Abi rupa sobogode ini. Abi mau olahraga, mau lari. Lari itu mubah, nyak dapat pahala, nyak dapat dosa. Mar kalau Abi niat supaya kita sehat, dari rumah boleh ke Pal 2, mengajar, memimpin sholat, akhirnya olahraga itu jadi sarana ibadah. Akhirnya orang olahraga itu jadi perantara agar kita bisa terus-menerus melakukan ketaatan. Balik lagi. Jadi permainan itu boleh atau enggak tergantung daripada permainan. Permainan itu mubah, tidak berdosa dan tidak berpahala, kecuali nanti diniatkan bahwa permainan ini untuk mendukung supaya saya sehat. Kalau saya sehat, lancar beribadah. Kalau enggak sehat, beribadah juga terganggu, bermasalah kan. Makanya kesehatan itu juga perlu perhatian. Yang kedua, perhatikan. Kalau sudah tiba waktu ibadah, maka itu di stop. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya'ti 'alan nasi zaman, nanti akan tiba suatu zaman, suatu masa, yatabahawna bil masjid, suatu masa di mana masjid dibangun gagak-gagak, dibangun elit-elit, baku saing di elit. Tsumma la ya'murunaha, tapi so jadi itu masjid gagak, la ya'murunaha, ndak ada orang yang, nggak ada yang memakmurkan, illa qalila, kecuali sadiki, kecuali inilah yang sadiki ini. Banyak yang di luar atau yang sini? Di luar. Banyak yang itu. Betul apa salah nih? Rasulullah udah bilang. Makanya Rasulullah dapat gelar apa? Al-Amin. Apa Al-Amin? Yang terpercaya. Padahal Rasulullah enggak pakai mesin waktu. Diberikan apa oleh Allah? Wahyu. Ini salah satunya. Ya'ti 'alan nasi zaman yatabawhauna bil masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah udah bilang. Yang kedua, diingatkan lagi, fungsi pertama masjid adalah tempat ibadah. Kalau di atas tempat ceramah. Di atas adalah ruang serbaguna. Waktu banjir jadi tempat pengungsian. Iya tuh. Kalau mengaji di lantai 2, iya tuh. Bahura lantai 3. Serbaguna. Jadi yang pertama inti adalah yang lantai 1. Tempat ibadah dulu. Yang di atas itu adalah ruang tambahan. Jadi kalau bikin masjid pertama itu tempat ibadah. Yang di atas itu tambahan. 3 tambahan.
Jadi begitu nanti waktu sholat ibadah, maka stop itu yang bermain. Perhatikan bahwa orang itu punya keyakinan yang sempurna. Tempat ibadah ini bisa menjadi tempat multifungsi. Jadi tempat belajar boleh, tempat siaran boleh, tempat mengungsi boleh, tempat apa lagi? Bermusyawarah boleh. Di sini. Dan Ngoni itu sudah merasakan DP manfaat daripada keberadaan masjid, terutama nanti air naik. Terasa enggak? Terasa sekali DP manfaat. Kemudian yang perlu Abi ingatkan lagi adalah karena ini masjid tempat ibadah, Ngoni perhatikan jangan sampai Ngoni misalnya Rafiq ini pakai kalung. Tapi kalung itu diyakini membawa keselamatan. Waduh, kita selama pakai kalung ini, nggak pernah ada orang kore. Bye-bye. Ini boleh. Boleh pakai perhiasan, tapi tidak boleh diyakini bahwa yang orang gunakan itu membawa rezeki, membawa keselamatan, ini boleh. Ini membawa keberuntungan, ini boleh. Hanya dipakai hiasan saja. Rasulullah juga pakai cincin, pakai. Tapi kalau orang yakin dia pakai gelang apa ini? Oh, ini gading gajah. Mau cara para palia setan ini gitu. Kalau pakai ini cewek-cewek mau melekat. Lem ini. Apa dalilnya? Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu tempatnya, rumahnya Allah, dan tidak boleh dilarang keras menyembah atau meyakini sesuatu yang bisa membawa tadi keberuntungan, keselamatan dan lain sebagainya selain Allah itu tidak boleh. Jadi berkumpullah di tempat yang Allah cintai. Di mana? Di masjid. Nah, Allah akan lihat, senang sekali kan dia di rumahku, nanti Allah akan juga senang pada dia. Nah, ini penting.